Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ning Robi selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih, dan juga tak lupa teman-temanku baik di kelas 5A maupun 5B semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam. Langsung saja kita sebelum itu kita perkenalan dulu. Di sini nama saya Muhammad Slamet Effendi dan sebelah saya Rizka Diki pertama. Kasih di sini akan mempodcastkan tentang mata kuliah Masail Fikih, yang mana di sini yang berjudul tentang transfusi darah dan anak zina. Dan apalagi Mas Rizky? Dan hukum menikah gadis hamil di luar nikah. Ya itu ya. Nanti kita akan mempertanyakan tanya jawab antara saya dan Mas Rizky. Oke, langsung saja teman-teman, kita ke podcast kami. Kita mulai dari kita tanya untuk Mas Slamet. Mas Slamet, apakah itu transfusi darah dan apa tujuannya? Oke, jadi teman-teman, untuk transfusi adalah prosedur medis untuk memasukkan darah ke dalam tubuh seseorang. Itu yang dinamakan yaitu transfusi darah. Dan apa sih tujuan dari transfusi darah itu? Tujuannya adalah untuk menggantikan darah yang kotor. Menggantikan darah kotor dengan darah yang lebih baik untuk badan kita. Itu Mas Jadi Rizky. begitu ya? Iya, jadi gitu. Sebelumnya Mas Rizky sudah paham nggak transfusi darah tadi? Sudah paham? Oh, sudah paham. Tujuannya? Ayo, tujuannya tadi yang saya Iya, jelaskan. iya. Tadi langsung kita lanjut. Oke. Oke Mas Rizky, sekarang gantian saya yang tanya untuk Mas Rizky, teman-teman. Mas Rizky, apa sih status hukumnya anak hasil zina dalam agama Islam? Anak hasil zina itu memiliki hubungan nasab, Ya. dan ayahnya biologisnya hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarganya. Kalau saya sendiri ya Mas Rizky, kok kurang paham ya? Tolong lebih diringkaskan lagi. Jadi gimana itu? gini ya. Iya, Jadi anak zina itu anak yang nasabnya itu apa? Ikut dari ibunya, tidak ikut dari ayahnya. Dari ayahnya. Ya, jadi tidak nyambung nanti nasabnya. Oh, nasabnya itu tidak nyambung Ya, gitu. tidak nyambung. Jadi status anak zina itu adalah apa ya? Nasabnya itu tidak diketahui gitu ya. Iya, tidak diketahui. Gitu. Oke. Oke, Mas Kiki sudah paham? Ya, Oke. kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Apa saja jenis darah yang dapat ditransfusikan? Oke, Mas Kiki akan saya jawab ya. Ya. Semoga sangat paham. Oke, jenis-jenis darah yang bisa ditransfusikan itu biasanya ada darah A, darah AB, darah B saja, dan darah O. Selain itu ada juga faktor refus. Apa sih itu refus? RH. RH-nya seseorang. Itu biasanya ada negatif dan ada positif. Itu yang perlu diperhatikan untuk mencegah reaksi transfusi. Jadi ketika Slamet ingin mentransfusikan darah, jenis darah kan ada A, B, AB, C, dan O. Kita juga harus memperhatikan tentang refusnya itu RH manusia, supaya tidak terjadinya reaksi refus atau penyakit di dalam tubuh kita. Oh, begitu ya. Oke. Jadi tadi apa jenis darahnya Mas Riki tadi? A, B, B, AB, dan O. dan O. Jadi gitu ya. Oke. Teman-teman udah paham kan? Untuk jenis-jenis darah tadi A, B, AB, dan O. Ya, itu ya. Kita Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sekarang gantian saya Mas Riki Ya. yang tanya. Oke Mas Riki, apakah anak hasil dari zina berhak atas nafkah dari ayah biologisnya? Paham nggak pertanyaan ini? Ya, paham. Oke, tolong dijawab Mas Rizky. Tadi yang saya jelaskan, ya tadi Oke. anak yang zina itu tidak nyambung pada ayahnya. Oke.
tidak nyambung perdayaannya dan tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anak itu. Paham? Jadi Oke, paham. Tapi di akhir itu kurang adanya penekanan gitu Mas Rizky. Maksudnya kepahaman saya yang di akhir itu loh kurang Gimana? paham. Tadi kan berarti itu tidak ya? tidak. Oh tidak nyambung dan dapat nafkah gitu. Dia nafkah tidak. Karena tadi kan kenapa kok tidak bisa tidak diberikan nafkah itu anaknya? Ya karena kan gitu. Anaknya tadi kan belum sah nikahnya. Oh gitu nikah belum. sah. Oh ya karena hasil zina Iya, ya Mas hasil Rizky. zina itu. Oke jadi gitu ya. Jadi anak hasil zina itu tidak ada nafkah dari seorang ayah biologisnya. Jadi gitu ya. Soalnya belum adanya ikatan pernikahan teman-teman. Oke. Sekarang monggo Mas Rizky tanya kepada Kita saya. lanjut lagi kepada Mas Slamet ya. Kita tanya. Siapa yang memerlukan transfusi darah? Siapa? Rizky. Ayo. Pak, akan saya jawab. Oke. Jadi orang yang memerlukan darah atau transfusi darah itu jelas pasien. Ya, Pasien. Pasti. Ya, tapi ini kan pasien itu gimana? Biasanya kan pasti sakit gimana atau flu enggak. Tapi ini adalah pasien yang sedang memerlukan darah yang sangat baik. Karena apa? Dia itu mengalami trauma, biasanya mengalami trauma, pendarahan berat, operasi berat, anemia berat, atau kondisi medis. Yaitu seseorang yang sangat memerlukan darah tersebut. Jadi gitu, Ge. Orang-orang yang perlu transfusi darah adalah orang-orang yaitu yang pertama adalah pasien. Tapi pasiennya harus itu pasien yang harus memerlukan darah seperti biasanya ada trauma karena biasanya kan banyak trauma, terus darahnya itu kotor, terus harus diganti dengan transfusi darah. Yang kedua yaitu orang yang sedang pendarahan sangat banyak, pendarahan berat, terus juga operasi besar yang harus melibatkan tentang transfusi darah. Sudah paham Mas Rizky? Ya, sudah paham. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sekarang Mas Rizky gantian saya yang tanya lagi. Ya, lanjut ayo. Mas Rizky, saya mau tanya tentang hak waris ya. Ya. Bagaimana sih hak waris anak hasil zina menurut agama Islam? Menurut agama Islam, anak hasil zina itu tidak berhak mewariskan harta dari ayah biologisnya. Oh, gitu ya. Jadi ketika anak zina itu sudah sukses, punya Kayak kekayaan, ya, berarti kekayaan. wasiatnya tidak boleh dikasihkan kepada Iya. ayah biologisnya gitu ya. Iya. Walaupun dia tahu itu adalah Itu ayahnya. ayah. Oh, gitu ya teman-teman. Jadi tidak boleh. Oke, paham. Kita lanjut lagi. Kita lanjut aja Mas Rizky. Kita bertanya. lanjut kepada Mas Slamet ya. Pertanyaannya gimana? Bagaimana hukum memandang transfusi darah dalam konteks agama? Nah, oke. Jadi ini tentang hukum ya transfusi darah. Kalau dipandang secara hukum, kalau agama Islam itu pasti banyak pendapat ya teman-teman. Kalau menurut saya sih diperbolehkan. Kenapa? Karena ini adalah adanya kedaruratan biasanya gitu. Ingin menyelamatkan seseorang karena dengan transfusi darah kita dengan transfusi darah yang baik ketika ingin mengeluarkan darah yang kotor itu kan bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Iya. Jadi diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi teman-teman transfusi darah ini kembali lagi ya kepada kita sendiri. Kalau kita butuh pasti itu hukumnya diperbolehkan gitu. Tapi juga ingat ya teman, kalau darah itu digunakan selain itu ya nanti beda lagi hukumnya gitu nggih. Ya. Sudah paham Mas? Sudah paham. Oke, lanjut Mas Diperbolehkan. Riki. Nah, selanjut ya. Ya. Sekarang gantian saya yang tanya tentang tadi ya mata kuliahnya Mas Rizky. Oke Mas Rizky, bagaimana sih fatwa MUI mengenai perlakuan terhadap anak zina itu? Oh, jadi fatwa MUI menyatakan bahwa anak zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah atau hak waris dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Gitu ya. Jadi gimana? Jadi gini. Oke. Kalau Jelaskan, Mas Rizky. fatwa MUI menyatakan bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki hubungan nasab kepada bapaknya atau kepada apa tadi ayah biologisnya, tidak, atau hak warisnya tidak. Oh gitu ya. Ya.
Jadi menurut fatwa MUI seperti pertanyaan yang tadi Yang ya. tadi ya, Ah, kembali lagi ke ya. tadi ya teman-teman. Jadinya oke, jadi saya paham. Jadi fatwa MUI ya juga menyatakan bahwasanya hubungan nasab itu tidak ada antara kan tidak apa belum belum apa sah atau belum salah dan juga ahli warisnya juga tidak boleh dikasihkan ya Iya, gitu. dikasihkan. Oke, jadi sesuai dengan pertanyaan tadi ya teman-teman. Jadi saya sudah paham kok tentang ini. Oke. Kita Lanjut lagi Mas ya. Rizky, pertanyaan untuk Kepada saya. Mas Slamet ya. Apa yang harus dilakukan sebelum melakukan transfusi darah? Oke ya teman-teman. Jadi ketika kalian ingin mentransfusikan darah, jadi kalian itu harus memperhatikan yang tadi yang saya pernah jelaskan, RH, refus darah seseorang. Iya. Itu baik negatif atau positif itu harus ditentukan dulu, harus diperhatikan RH-nya. Kalau Saman nggak paham tentang RH, Saman bisa tanyakan kepada dokter. Iya. Karena saya sendiri juga belum paham tentang RH itu gimana. Kalau teman-teman pernah tentang mentransfusi darah, pasti kalian paham tentang RH itu. Yang kedua juga screening terhadap darah donor untuk memastikan tidak ada infeksi. Screening itu screening itu sebuah apa ya? Lihat dulu darah itu baik. Maksudnya ini darah A. Biasanya kan ada darah A ini bisa dijodohkan dengan darah ya, apa. Nah, jadi gitu loh. Ya. Terus biasanya kalau O itu kan untuk segala darah. Segala darah. Itu yang Beda lagi ya kalau darahnya kita A terus dikasih ke B O, sama kata ya. Ya bisa kan. Iya, A, O kan O segala darah. ya. Oke, jadi paham nggak teman-teman? Oh, Mas jadi Rizky? ya paham. Oke, paham kan? Selanjutnya ini terakhir ya Mas Rizky, pertanyaan dari saya. Yang terakhir ya. Tadi juga terakhir kan buat saya? Iya, terakhir itu baru. Oke. Selanjutnya Mas Rizky, apa yang terjadi jika seseorang laki-laki menikahi perempuan hamil akibat zina? Paham nggak pertanyaan ini? Ulangi. Jadi gini, apa yang terjadi jika seseorang itu menikah dengan seorang wanita yang hamil dalam keadaan zina? Maksudnya hamil itu karena zina gitu loh. Hamilnya karena zina ya. Hamilnya karena zina. Jadi zina. jadi gini. Jadi untuk status yang dikandung itu, status berarti kan tidak apa? Yang dikandung itu berarti kan belum sah, belum nikah ya, tapi sudah hamil. Oh iya. Ya, sudah hamil ya. Berarti itu jadi apa? Dimasukkan status jadi Gimana sih Mas Rizky? status nasab anak ya, Status nasab anak maksudnya gimana sih? bentar. Jadi termasuk tetap status. Bentar ya, ditunggu. Saya juga nggak paham ini. Mas Rizky-nya itu masih Oh, diingat-ingat jadi gini. Untuk status yang kayak gitu, gitu. Anak yang apa? Orang yang apa tadi? Pertanyaan ulangi lagi coba. Jadi gini kan, apa yang terjadi jika seseorang laki-laki itu menikahi perempuan hamil akibat zina? Apa yang terjadi gitu Oh, loh? yang terjadi. Maksudnya nanti nasabnya gimana atau jadi gini. gimana gitu? Jadi yang di kandungan itu kan belum lahir ya? Ya. Itu kalau lahir, jadi itu nasabnya itu ikut ibunya. Oh, ikut ibunya Iya, saja. ikut ibunya Dan saja. gimana dengan yang laki-laki menikahinya? Berarti tidak Iya, tidak termasuk. Oh, tidak termasuk. Ya. Jadi cuman ibunya saja ya. Iya. Jadi ini sudah punya nasab ikut ibunya. Ya. Sudah punya nasab. Jadi ikut. kalau ketika nanti menikah, seorang anak itu menikah pada orang, contoh kayak perempuan itu yang Ya, tadi yang lahir ya. nanti, itu harus yang menjadi apa wakilnya itu apa hakim. Oh, hakim, tidak boleh ayah ayahnya, sambung. Ayah sambungnya tidak boleh. Oh, gitu ya. Oke, Nanti takutnya jadi tidak sah karena iya. anak itu tidak anak dari bapak itu yang Bapak yang telah Sambung dinikahi, itu, Bapak ya, sambung Bapak itu, sambungnya. ya. Oke Mas Ki, alhamdulillah ya teman-teman. Tadi sedikit podcast kami yaitu tentang tanya jawab yang mana tadi yang berjudul transfusi darah anak zina dan apa tadi Mas Rizky? menikah Hukum menikah. gadis di luar nikah. Pasti ada konsekuensinya ya teman-teman. Jadi
Oke, jadi di sini banyak tanya jawab. Kita tahu pelajaran antara satu dengan yang lain, antara transfusi darah dan analisis jinak itu bagaimana teman-teman. Dan teman-teman juga bisa kan paham kan dari pertanyaan kami, dan apa jawaban dari kami. Oke teman-teman, apabila nanti teman-teman melihat podcast kami, ada yang perlu ditanyakan, boleh ya Mas Rizky? Boleh banget kalian bisa itu komen bisa di bawah ya. di bawah. Tolong jangan lupa subscribe di channel Mas Rizky. Ya, oke teman-teman. Jangan lupa bisa juga dengan via Japri. Saya juga bisa di via Japri saya. Kalau pengen ketemu dengan kami ada di kelas 5B semester 5. Reguler ya, bukan non reg. Kita reguler kok. Pendidikan Agama Islam. Oke ya Mas Rizky? Oke. Siap? Sekian ya. Terima kasih ya Mas Riki. Sama-sama. Terima kasih. Oke teman-teman. Jadi cukup itu saja dari kami. Sebelumnya kami minta maaf kepada Neng Robi apabila podcast kami kurang berkenan di hati Nengi ya. Saya mohon maaf. Dan minta maaf juga Neng, nggih. Ini lupa bawa jas. Ya, terutama itu maaf juga banget, Neng, minta Neng. maaf banget Neng ya. Mohon maaf yang sebesarnya dari kami. Cukup sekian ya Mas Ya, Riki. cukup. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.